Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Tentunya baik, sehat, dan luar biasa di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hari ini Bu Sartiah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mengawali semester yang baru di bulan Januari 2021, yaitu semester 2. Mari anak-anak kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti pembelajaran, memulai pembelajaran di awal semester ini. Jangan lupa anak-anak, siapkan buku, Alkitab, dan alat tulis. Nah, nanti anak-anak akan mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai dan Bu Guru akan memberikan tugas-tugas di dalam pembelajaran hari ini. Tolong ya anak-anak nanti dikerjakan tugasnya. Oke, tapi sebelum kita mengikuti pelajaran ini lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bu Guru yang akan mengantarkan kalian dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berikan kecerdasan, kepandaian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, pada semester ini kita akan mulai pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2. Nah, pada semester 2 ini anak-anak kita akan belajar 8 tema, 8 tema akan kita pelajari bersama-sama. Ada 8 tema atau 8 pembelajaran pada semester 2 ini, yaitu yang pertama dalam pembelajaran 3, Allah penolong yang setia. Pembelajaran 4, Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Kemudian pembelajaran 5, Allah sumber kekuatanku. Pembelajaran 6, mengapa bergantung kepada Allah. Pembelajaran 7, Yesus sanggup menyembuhkan. Pembelajaran 8, hidup bersyukur. Pembelajaran 9, Tuhan selamatkan kami. Dan pelajaran 10, hidup berserah. Nah, pada semester 1 kemarin kita sudah belajar 2 tema atau 2 pembelajaran, dan pada semester yang kedua ini kita nanti selama 1 semester akan menyelesaikan 8 pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu Allah penolong yang setia, yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, di depan Bu Guru sudah sampaikan supaya anak-anak menyiapkan buku, Alkitab, dan buku tulis serta alat tulis. Nah, untuk yang saat ini kita akan bersama-sama membaca dasar Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita buka bersama-sama dengan judul perikop di situ, Naaman disembuhkan. Kita akan baca bersama-sama, anak-anak baca di rumah sambil menyimak Alkitabnya, membuka Alkitabnya dan membacanya. Bu Guru akan membacakan untuk anak-anak semua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya,
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa aku seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini sebenarnya ayatnya sampai 27 atau ada 27 ayat, tetapi yang kita baca saat ini sampai pada Naaman sembuh setelah dia mandi di sungai Yordan, dan sampai pada ayat yang ke-14. Nah, Naaman ini adalah panglimanya Raja Aram, ya, panglimanya Raja Aram. Dia sangat disayangi oleh rajanya karena oleh Tuhan, ya, karena Naaman ini dipakai oleh Tuhan membawa kemenangan-kemenangan bagi bangsa Aram. Maka Naaman ini sangat disayangi, sangat dikasihi oleh Raja Aram. Nah, tetapi Naaman ini sekalipun dia orang terpandang, sekalipun dia orang yang sangat disayangi oleh rajanya, sekalipun ia orang yang sangat terkenal, dia menderita sakit kusta. Nah, sakit kusta itu pada zaman dahulu tidak ada obatnya, ya, tidak ada obatnya. Makanya orang sakit kusta itu dijauhi oleh orang lain. Bahkan kalau pada zaman dulu orang sakit kusta itu hanya boleh tinggal di goa-goa, ya, tidak boleh tinggal berbaur dengan masyarakat. Nah, anak-anak, oleh pembantunya, ya, oleh pembantu istrinya Naaman ini, jadi istrinya Naaman ini punya pembantu gadis dari Israel yang dulu pernah dibawa waktu orang-orang Aram ini keluar dan membawa seorang gadis, menyandra, begitu ya, menyandra seorang gadis dari Israel, kemudian dibawa oleh gerombolan itu, dibawa masuk ke negeri Aram dan menjadi pembantunya
istri Naaman. Dia mengetahui bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Maka gadis dari Israel itu berkata kepada nyonyanya, berarti berkata kepada istrinya Naaman, ya, bahwa di Israel ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa bisa menyembuhkan sakit kusta. Kemudian istrinya Naaman mengatakan kepada Naaman, ya, kepada suaminya, bahwa begini-beginilah tadi dikatakan oleh gadis dari Israel itu. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, sebelum Bu Guru lebih banyak menjelaskan tentang pelajaran ini, mari kita simak video singkat tentang cerita Alkitab tentang Naaman yang sakit kusta, tetapi disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Mari kita simak bersama-sama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian,
Hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tadi sudah kita lihat bersama-sama cerita Alkitab tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, anak-anak, bagi yang tadi mendengarkan, menyimak, dan membaca Alkitabnya dengan baik, sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Tolong siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, ya pulpen dan buku tulis untuk mencatat soal dan mengerjakannya. Soal yang pertama yang harus kalian jawab adalah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita tentang Naaman disembuhkan. Yang pertama, Naaman adalah panglima kerajaan ... Ya, Naaman itu panglima kerajaan mana atau kerajaan apa? Yang kedua, Naaman menderita sakit ... Sakit apa yang diderita Naaman? Yang ketiga, pembantu istri Naaman adalah seorang gadis yang berasal dari ... Berasal dari mana pembantunya istri Naaman? Yang keempat, kemudian Naaman harus menghadap Nabi ... supaya sembuh dari sakitnya. Nabi siapa tadi? Yang Naaman harus menemui Nabi siapa tadi supaya sembuh dari sakitnya? Yang kelima, oleh Nabi Elisa, Naaman disuruh mandi di sungai ... Sungainya namanya sungai apa? Yang keenam, jelaskan yang dimaksud dengan sakit kusta. Sakit kusta itu sakit apa? Kemudian yang ketujuh, berapa kali Naaman harus mandi di sungai Yordan? Berapa kali? Ya, tadi ada semua di sana. Yang kedelapan, mengapa Naaman pada awalnya tidak mau mandi di sungai tersebut? Tadi Naaman kan pulang dengan gusar, marah, ya, tidak mau mandi di sungai itu. Kenapa? Apa alasannya? Ya, mengapa Naaman pada awalnya tidak mau mandi di sungai tersebut? Kemudian yang kesembilan, apa yang terjadi setelah Naaman mau mandi di sungai itu? Apa yang terjadi setelah Naaman mau mandi di sungai itu? Yang ke-10 yang terakhir, hadiah apa yang dibawa oleh Naaman untuk Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasihnya? Sebutkan, ya, hadiah apa yang dibawa oleh Naaman untuk Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasihnya? Sebutkan. Nah, itu 10 soal yang harus anak-anak jawab. Anak-anak tulis dulu di buku tulis, kemudian anak-anak jawab. Untuk hasilnya anak-anak foto, ya, di foto yang jelas dan hasilnya dikirim ke Bu Guru, ke Bu Sartiah, di WA pribadinya Bu Sartiah. Demikian ya anak-anak. Oke, pembelajaran hari ini adalah cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini pada pertemuan yang pertama ini cerita tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, tadi Bu Guru sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, 10 soal tadi harus kalian jawab ya anak-anak. Itu akan masuk dalam penilaian Bu Guru. Jadi setiap soal yang Bu Guru berikan kepada anak-anak itu harus dijawab dengan baik. Hasilnya dikirim ke WA Bu Sartiah. Kalau tidak mengirim, berarti anak-anak juga tidak mendapatkan nilai. Anak-anak nilai kalian akan kosong kalau anak-anak tidak mengerjakan. Oke, baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan lanjutkan pada materi yang pertama ini. Tapi kita akan, nanti Bu Guru akan menjelaskan lebih lagi tentang Allah penolongku yang setia. Ya, akan masuk ke dalam materi lebih lanjut. Nah, untuk kali ini sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak terus taati protokol kesehatan. Kalau anak-anak mau keluar rumah, pakailah masker, rajin-rajinlah cuci tangan dan jaga jarak
supaya kita tetap sehat ya, supaya COVID-19 ini atau virus corona ini segera bisa teratasi dan kita kembali boleh belajar secara tatap muka. Nah, anak kangen enggak dengan sekolah ya, dengan tatap muka, dengan Bapak Ibu guru di SD Mangonsari 2? Nah, tentunya kangen kan? Oke, ya anak-anak. Hari ini kita akan mengakhiri pelajaran agama Kristen ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran agama Kristen pada pertemuan yang pertama ini tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa, ketika Engkau menyembuhkan Naaman, Engkau juga mampu menyembuhkan kami. Oleh karena itu Tuhan, sembuhkanlah bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan Tuhan memberkati.